Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, mari sama-sama datang di hadapan Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari yang boleh kami rasakan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu betul, kami sadar kami ada semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena cinta Tuhan buat setiap kami. Kami boleh berdiri teguh, terlepas dari setiap musim apapun yang sedang kami lewati dan hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami saksikan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau pelihara hidup kami. Engkau menuntun kami, menjaga kami, membela kami, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau selalu menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Oleh karena itu hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan penuh keberanian, kayak sujud menyembah-Mu, membawa setiap korban syukur kami. Dan kami percaya kami dilayakkan oleh darah-Mu yang kudus, untuk kami boleh memiliki akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jaminan firman-Mu. Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian dan sembah kami. Kami percaya kuasa hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Bahkan setiap kami yang hadir dengan letih lesu, dengan berbeban berat, kami terima kekuatan, kami terima kelegaan. Kami boleh disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya. Kami buka hati kami. Mari intervensi kehidupan setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami janji setiap kemuliaan, hormat dan pujian kami kembalikan hanya bagi satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan dengan penuh keyakinan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Come on, Skeno. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami sembah Engkau di tempatmu yang kudus. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Tuhan. Mari datang katakan, ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus. Kau berkati hidupku, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Oh, ku sembah Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus. Mari jemaat sendiri dari awal, katakan dari hatimu.
Segenap hati nyatakan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku. Thank you, Lord. Dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Kau berkati. Kami rasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami alami kebaikan-Mu setiap hari. Thank you, Jesus. Kepadamu, segenap hati katakan, Kau berkati. Oh, dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Mari datang naikkan syukur-Mu, bawa sembah-Mu. Betapa baik Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Great is your faithfulness, God. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami bawa syukur bagi-Mu, Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Kau Allah yang setia. There is no one else like you, Jesus. Shadayara namaso, hiaralaba shadalarabasi. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan setiap hal yang kami perlu. Shadalabakayaralabasi. Thank you, Jesus. Oh, Yesus. Kau berkati, katakan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari jemaat saja. Kau berkati dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku.
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Oh, Yesus, mari naikkan tanganmu, katakan segala pujian, segala pujian. We give you thanks, we give you praise, Jesus, for everything you have done. Memujimu, Yesus, segenap hati kami, oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, sekali lagi di hadapan Tuhan. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau setia hadir dalam hidup kami. Tidak pernah kau tinggalkan kami, Tuhan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan. Oh, Yesus, ku menyembahmu. Mari datang sembah Tuhan. Dia bertahta di atas setiap penyembahan umatnya. Oh, haleluya. Kau selalu hadir dalam hidup kami. Kau setia menopang, setia menjaga. Kau Allah Immanuel.
karababababaso. Oh, yanamashe. Jesus. Open heaven, Lord. Open the floodgates of heaven. Let the weight of your glory fall in this place. Shadakaya ralabaralabaralabo. Oh, yanamashakaya ralabasikarabaso. Jesus. Horakaya rabashakarababababase. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh ya rabababa shikarabatakaya ralalalaba. Yesus. Horakaralabaralaba shakarababababasi. Hirabatakaya namashandaya rababatakoya rabase. Horababatakaya ralaya ralabaralabaralabara. Shakaralabaralabaralabaralabaya rabatakaya raba. You are holy. You are mighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Holy, you are holy, holy are you, Lord God. You are worthy, God. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God
You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Mari jemaat saja, come on. You are holy. Satu suara kami meninggikan Engkau Yesus. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Come on. Holy, holy are you, Lord God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord. Are you, Lord God Almighty? Sing worthy. Sing worthy. For worthy is the Lamb. Amen. Amen. Engkau layak. You are worthy. You are holy. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami di tempat ini. Kami rasakan Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap kami yang datang dengan letih lesu menerima kekuatan yang baru. Yang berputus asa terima pengharapan yang baru di dalam Yesus. Yang sakit terima kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bawa setiap pujian sembah kami, sorak-sorak kemenangan kami, merayakan kebesaran dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari Senayan City, Skena Family sama-sama katakan. Katakan amin, tepuk tangan. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan tetap baik, amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu samping kanan kiri, God is good all the time. Haleluya. Kasih tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Hey. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang memelihara hidupmu. Mari katakan nyanyian iman ini. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berdiri? Bawalah sekarang segala susahmu. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Serahkanlah. Dari awal, sama-sama ya, katakan. Come on. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Come on, come on. Serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Dia yang ganti
Tepuk tangan sama-sama, Seno, hey. Jemaat saja, come on. Apakah mencari apakah bawalah, bawalah bait kedua sama-sama. Tak pernah dia janji, come on. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tepuk tangan sama-sama. Kau yang ganti kain kabung kami menjadi tari-tarian. You turn my morning into dancing, Lord. Come on. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala bebanmu, pikul salibmu, yeah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka. Sambil tepuk tangan, come on, senang diri. Serahkanlah, hey, hey, hey. Serahkan pada Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Kau kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau yang berharap dan mengandalkan Tuhan, tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Berapa banyak yang mau berjalan bersama dengan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan lebih lagi bagi Yesus. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan dari glory sampai glory. Hey, come on, clap your hands. Let's go. Come on, sing this famous song. Tak pernah ku ragu kesetiaanmu, memegang hidupku sepenuh jiwa. Kami yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan
kami ragu. Kau yang pegang hidup kami, seluruh jiwa kami. Kau tuntun langkahku. Come on, raise your hands. Yesus, Kaulah Raja berkuasa. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey! Kau tuntun hidup kami. Kau selalu ada dalam musim hidup kami. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah Raja. Are you ready? Come on. Hanya Kau. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan. One more time. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan, oh dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Allah yang berjalan di depan kami, memberikan kemenangan. Come on, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami terima kemenangan dari-Mu. Di dalam nama Yesus, mari umat pemenang sorak-sorak katakan amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes out. The sun comes out. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass,
like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love, you're rich in love, and you're slow to end. Your name is great. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless His name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. Mari sembah Tuhan. Syaralabatakayaralabo. We bless your holy name, God. Oh yanana masyana yarado. Kau yang kudus dan layak disembah. We bless your name, Jesus. Horalabashakayaralayaralabaso. Hiyananamatakayararabase ananando. Hiyaralabakadabatakayaralabasi. Hoyanamakayanalayaralabase. Shatakaralabaralaba. Layak dipuji dan disembah. Come on. Oh layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, termulia, layak Tuhan. Oh layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Hosana, 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 Hosana. Sing Hosana, Hosana. Kemuliaan bagimu Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja
Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Selain itu, dia juga menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberkati murid-muridnya. Dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita murid-muridnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para murid, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi, tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala.
Pentakosta ketika, api Pentakosta ketika. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketika yang dahsyat akan turun dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah, dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya
hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tapi ternyata, supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi, kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2025. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Tapi justru di tahun yang seperti ini, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian jiwa. Tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan.
Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri. Dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Kita harus memperhatikan tahun 2033. Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, juga peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi hari-hari ini banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari katakan bersama saya, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus.
Berapa banyak di antara saudara yang merindukan kedatangan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini. Kita harus seperti yang berdoa, dan tiap hari berdoa. Saya lakukan juga, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, katakan sekali lagi. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Mari berbahasa Arab. Oh, dia la bara 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 bara. Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kurala bala 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 bala. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami yang merindukan kedatanganmu untuk kali yang kedua. Berkati anak-anakmu. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari-hari ini. Urapi kami, urapi kami. Curahkan pengurapan-Mu. Berikan kami kuasa, kuasa untuk menyelesaikan amanat lagi. Kuasa, kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi, untuk kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan, kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapak terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan, Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anakmu semua Tuhan, Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa, perjamuan kudus berkuasa atas kehidupan setiap kami. Kami terima setiap berkat rohani dari tempat yang maha tinggi, utuh, full di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami tahu kami diberkati untuk kami boleh menjadi saluran berkat. Dan pakai setiap kami untuk boleh memberkati pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan setiap persembahan yang kami kumpulkan berkati Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan Tuhan memberkati setiap pengelola yang ada. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, kami melihat perbuatan ajaib Tuhan atas gembala kami. Kami melihat Tuhan, tangan Tuhan yang dahsyat.
membawa hamba-Mu Tuhan dalam kemenangan yang gilang gemilang. Kami akan melihat Tuhan hari-hari ke depan Tuhan ada pembalikan keadaan atas kehidupan setiap kami. Kami akan melihat Tuhan ada berkat pertolongan ilahi yang tiba-tiba Tuhan curahkan atas kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan hari-hari ini kami akan melihatnya Tuhan dengan mata kami sendiri. Karena kami percaya, karena kami berharap sama Tuhan yang sama. Kami menyembah Tuhan yang sama. Yesus Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam padang gurun sekalipun Tuhan, kami akan percaya Tuhan, kami mau tetap setia dan taat sama Tuhan sampai garis finish Tuhan. Apapun kondisinya pun Tuhan, kami mau terus berharap dan bersyukur sama Tuhan. Karena kami akan melihat Tuhan perbuatan ajaib Tuhan atas kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya perkenanan demi perkenanan ilahi itu Tuhan sedang curahkan di bulan Juli atas kehidupan setiap kami. Kami akan melihat Tuhan, kami akan melihat yang sakit Tuhan, Engkau sedang menyembuhkannya. Bahkan yang sedang bersusah dalam keekonomi Tuhan, Engkau sedang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan atas setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami buat Pastor Billy, Bu Milka, Brian dan Jenis. Biar kiranya Tuhan pertolongan, pembelaan ilahi, penyediaan ilahi, sungguh Tuhan yang menyertai hamba-Mu, menyertai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan. Bahkan dalam pelayanan Tuhan Kau bawa dia naik Tuhan, terus Kau pakai dia dengan pengurapan yang baru menyertai hamba-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk pastor kami Tuhan, gembala sidang kami, Pastor Niko, Bu Hermin Tuhan, dan wakil hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya unity turun atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai dengan dahsyat hamba-Mu untuk bangsa ini, bahkan ke bangsa-bangsa, untuk menuai di hari-hari yang terakhir Tuhan. Kira batakara labara. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Sungguh Tuhan, di tahun ini Tuhan, kami akan melihat Tuhan apa yang kami tabur Tuhan dalam pelayanan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, kami akan menuai di tahun ini. Kami akan menuai Tuhan, kami akan menuai di dalam nama Yesus. Kami memberikan yang terbaik karena kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kira barala untuk persembahan, persepuluhan, ucapan syukur Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Karena kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Darah tubuh-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan curahkan atas setiap kami. Kami mengucap syukur, kami mengembalikannya. Karena kami mengasihi Tuhan, Allah yang menjadi penebus bagi setiap kami. Allah yang menjadi penutup barisan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, kami kembalikan dengan ucapan syukur sama Tuhan. Biar sungguh Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami untuk jemaat-Mu yang hadir Tuhan di malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan atas keluarga demi keluarga Tuhan. Diberkati Tuhan usahamu, diberkati Tuhan keluargamu, pernikahanmu, anak-anakmu yang sekolah, diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan setiap engkau yang sakit, aku berdoa Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilurnya itu yang akan menyembuhkan engkau, yang akan menyembuhkan engkau di tahun bulan Juli ini Tuhan. Kami akan melihat ada pembalikan keadaan, yang sakit itu sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darahnya, Engkau sudah menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kami terima Tuhan, kalau Pastor dan keluarga mengalami, kami pun Tuhan, kami akan mengalami yang sama. Kami akan mengalami yang sama, berkat mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Bapa, kami berdoa Tuhan,
Di musim-musim yang gak gampang ini, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Jakarta Tuhan. Sungguh Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan menuntun bangsa ini dengan tiang awan dan tiang api-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan memelawat Tuhan dari Sumatera sampai ke ujung Irian Jaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senang membukakan tikap-tikap langit-Mu. Berkati perekonomian bangsa ini. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak buat Bapak Presiden, buat Wakil Presiden Tuhan. Kami berdoa, kami menopang, biar sungguh Tuhan Kau memberikan kekuatan yang kesehatan yang dari Tuhan. Roh dan takut akan Tuhan, hikmat marifat Tuhan turun atas Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Sehingga Tuhan Kau bawa bangsa kami masuk dalam rencana-Mu. Dan akhirnya kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang dari Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.